Perkenalkan, nama saya Virginia Naheli dengan NIM 2101160016 kelas B semester 6. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah BK Keluarga. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi memilih jodoh. Bagian pertama yaitu pengertian jodoh. Kata jodoh sudah tidak asing lagi di telinga kita masing-masing. Jadi, jodoh adalah orang yang cocok menjadi suami atau menjadi istri atau menjadi pasangan hidup kita. Melihat kecocokan seseorang untuk menjadi pasangan kita dapat dipertimbangkan dari berbagai hal. Itu bisa berupa dari sifat, pemikiran, visi dan misi yang sama, maupun hal-hal lain yang mendukung. Itu menurut Monika tahun 2020. Jadi pada bagian yang kedua itu mengenali karakteristik calon jodoh atau pasangan. Baik, sebelum pernikahan atau sebelum menikah, sebaiknya calon mempelai sudah memahami hak dan kewajiban calon suami atau calon istri atau mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai suami ataupun sebagai istri. Yang pertama itu bisa melihat dari pilar utama kebahagiaan keluarga. Apa yang menjadi kebahagiaan dari pasangan tersebut. Yang berikut memahami apa yang diperbolehkan agama dan tidak diperbolehkan agama. Dan memahami situasi keluarga baru. Jadi, kita kalau sudah memiliki jodoh dan sudah bersepakat untuk menikah atau memutuskan untuk menikah, berarti kita sudah meninggalkan situasi keluarga yang lama. Misalnya yang dulunya kita itu hidup bersama dengan bapak atau mama, ataupun kita hidup sendiri. Setelah kita menikah atau kita mendapatkan jodoh dan kita menikah, kita akan hidup bersama suami atau bersama istri kita. Dan yang terakhir itu memiliki strategi atau kiat jitu saat sedang menghadapi masalah atau problem dalam kehidupan keluarga atau kehidupan rumah tangga. Yang berikut adalah faktor yang mempengaruhi dalam memilih jodoh. Itu ada dua faktor. Yang pertama itu adalah latar belakang keluarga dan ada karakteristik personal. Jadi kita membahas dulu yang bagian pertama. Saya membahas bagian yang pertama yaitu latar belakang keluarga. Jadi yang menjadi pembahasan di sini itu ada 3 bagian, ada kelas sosioekonomi, ada pendidikan dan intelijensi, serta ada agama. Jadi teman-teman, latar belakang keluarga dari sisi sosioekonomi itu, sebelum memilih jodoh, kita harus bisa mengetahui dan harus bisa tahu dia memiliki latar belakang seperti apa, latar belakang sosialnya seperti apa. Karena pastinya dalam kehidupan berumah tangga itu memiliki pengeluaran, biaya-biaya hidup, biaya-biaya kebutuhan, dan lain sebagainya. Dan tentu juga jika kita sudah memiliki jodoh, pasti kita memerlukan biaya untuk melakukan pernikahan, melakukan acara-acara yang menyangkut dengan pernikahan tersebut. Jadi kita harus memperhatikan biayanya. Yang kedua itu pendidikan dan intelijensi. Kita harus memperhatikan pendidikan dari calon jodoh kita, baik itu pendidikan sekolah maupun pendidikan sikap. Kita harus bisa mengetahui hal tersebut. Karena itu juga akan menunjang masa depan keluarga dan anak-anak kita nantinya. Yang ketiga yaitu agama. Jadi teman-teman, agama ini merupakan mau dibilang merupakan hal yang inti, karena kalau menurut Katolik, agama itu harus yang mencari jodoh itu harus memiliki yang agama yang sama. Dan kita juga harus tahu larangan-larangan, misalnya calon jodoh kita beragama lain, mungkin kita harus bisa mengetahui larangan-larangan yang ada serta apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh agama. Setidaknya kita mengetahui calon jodoh kita itu bagaimana hubungan dia dengan penciptanya.
Lihat, bagian yang kedua yaitu karakteristik personal. Tadi yang pertama itu latar belakang keluarga, dan yang kedua itu karakteristik personal. Itu yang dibahas ini ada empat bagian. Yang pertama itu sikap dan tingkah laku individu. Yang kedua perbedaan usia. Yang ketiga memiliki kesamaan sikap dan nilai. Yang keempat itu peran gender dan kebiasaan pribadi. Jadi kita melihat dulu yang bagian pertama yaitu sikap dan tingkah laku individu. Ya. Dalam memilih jodoh pastinya kita akan memilih jodoh yang terbaik untuk kita. Kita harus melihat sikap dan tingkah laku individu yang akan kita jadikan teman hidup kita, teman seumur hidup. Jadi kita harus mengetahui, oh sikap dari jodoh kita itu begini, sikap dari jodoh kita itu begitu. Jadi kita harus bisa mengetahui sikapnya. Jadi penting untuk kita bisa mengetahui satu sama lain. Misalnya dia tuh orangnya pemarah, dia tuh orangnya pendiam, dia tuh orangnya dewasa, bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin ataupun lain sebagainya. Kita harus bisa mengetahui itu sehingga dalam kehidupan berumah tangga itu nantinya kita bisa saling melengkapi dan saling melengkapi satu sama lain. Yang kedua itu perbedaan usia, teman-teman. Usia juga sangat berpengaruh dalam memilih jodoh. Misalnya kita memilih jodoh yang sama-sama dengan kita atau memiliki usia yang sama dengan kita, itu ada konsekuensi atau resikonya. Misalnya lebih tua atau lebih muda juga ada dia punya resiko dan konsekuensinya. Jadi kita harus memperhatikan umur dan usia. Memang zaman sekarang ini ada anak-anak muda misalnya 18 tahun, 16 tahun menikah dengan misalnya kakek-kakek. Tapi perlu diperhatikan juga lebih dalam lagi mengenai perbedaan usia ini. Yang ketiga itu memiliki kesamaan sikap dan nilai. Baik teman-teman, jadi sikap dan nilai kita misalnya sikap dan nilai ini maksudnya nilai moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya calon jodoh kita ini orangnya sangat tidak suka berbaur atau tidak suka dengan kegiatan-kegiatan di luar, kegiatan-kegiatan kesosialan misalnya. Dan kita sebagai ini kita harus bisa mengetahui untuk meminimalisir sikap dan perilaku jodoh kita itu dengan cara apa atau dengan apa begitu supaya kehidupan kita dalam keluarga itu bisa berjalan dengan baik atau tidak ada konflik. Tapi dalam kehidupan keluarga itu memang ada konfliknya. Yang berikut teman-teman, kita melihat dari yang keempat itu peran gender dan kebiasaan pribadi. Jadi dalam memilih pasangan jodoh, kita harus bisa tahu peran dari perempuan itu apa, peran dari laki-laki itu apa. Misalnya perempuan itu tugasnya untuk melakukan misalnya masak, mengurus rumah, mengurus anak, ataupun lain sebagainya. Dan kalau laki-laki tugasnya itu untuk mencari nafkah. Tetapi jika ada sesuatu atau hal atau pekerjaan rumah yang bisa dilakukan bersama-sama, sebaiknya dilakukan bersama-sama. Itu akan menjaga hubungan keluarga atau hubungan rumah tangga semakin baik. Ya, yang berikut adalah pemilihan jodoh dalam perspektif budaya. Jadi memilih jodoh menurut pandangan nilai-nilai budaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemilihan jodoh oleh orang tua dan pemilihan calon jodoh pasangan sendiri. Ya, seperti zaman-zaman dahulu, pemilihan jodoh oleh orang tua tuh sampai sekarang masih ada. Ada yang ingin anaknya tuh berjodoh dengan anak temannya, misalnya seperti itu. Dan tapi lebih kebanyakan di sini memilih jodoh oleh calon pasangan sendiri. Misalnya saya memutuskan untuk mencari jodoh sendiri, tidak mau ditentukan oleh orang tua, karena kita memiliki hak, karena kita yang akan menjalani rumah tangga tersebut. Yang berikutnya adalah pemilihan jodoh dalam perspektif Katolik. Jadi teman-teman, pernikahan dalam Katolik adalah sebuah perjalanan panjang yang dijalani seumur hidup. Teman, perjalanan yang kita perlukan bukan saja yang bisa menolong, namun pasangan yang bisa mendukung untuk menggenapi tujuan Tuhan untuk kehidupan. Jadi firman Tuhan mengajarkan dalam masa pencarian pasangan hidup, sobat muda perlu menemukan pasangan yang seiman dan sepadan. Jadi dalam Katolik disarankan atau diberlakukan kalau mencari jodoh atau pasangan itu harus yang seiman dan sepadan.
Dan yang berikut adalah pemilihan jodoh dalam perspektif Islam. Jadi seorang dalam memilih calon jodoh atau istri mesti dipertimbangkan oleh kriteria tertentu. Tujuannya tidak lain adalah agar dalam membangun rumah tangga atau keluarga bahagia di dunia dan akhirat dengan dipenuhi ketentraman. Maraknya perceraian di kehidupan sekarang ini itu salah satu sebabnya adalah pandangan yang sempit dan sembronoan dalam memilih pasangan hidup dikarenakan hanya emosi dan perasaan belaka. Jadi teman-teman, kita harus bisa dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus bisa menentukan pasangan hidup kita atau menentukan calon jodoh kita dilihat dari berbagai perspektif. Dilihat dari sudut pandang manapun, kita harus bisa menentukan yang terbaik karena kita yang akan menjalaninya seumur hidup kita. Sekian materi singkat yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.